Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rapsona Indi, mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi keempat untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan judul Integrasi TIK dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, peran guru sangat penting dalam memastikan bahwa teknologi benar-benar dimanfaatkan secara efektif di kelas. Bagi saya pribadi, pemanfaatan TIK bukan hanya soal menggunakan alat digital, tetapi lebih pada bagaimana teknologi dapat membantu siswa memahami materi, berpikir kreatif, dan aktif dalam proses belajar. Ada 3 pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan saya. Pertama, bagaimana kita sebagai guru dapat memastikan integrasi TIK yang efektif dalam pembelajaran? 2, apa saja langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman siswa? Dan ketiga, sejauh mana dampak positif serta tantangan yang muncul dalam implementasi TIK di lingkungan pendidikan dasar. Beberapa langkah konkret yang saya lakukan di kelas antara lain, pertama, menggunakan media digital seperti video pembelajaran, animasi interaktif, dan presentasi PowerPoint. Media seperti ini sangat membantu menjelaskan konsep yang sulit dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Kedua, memanfaatkan platform pembelajaran daring dan komunikasi digital. Selain menggunakan Google Classroom dan Canva, saya juga menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua, mengirimkan materi, serta memberikan umpan balik secara cepat dan mudah diakses. Ketiga, mengadakan proyek digital kolaboratif, misalnya proyek kampanye bijak berinternet atau membuat poster digital bertema lingkungan. Kegiatan seperti ini menumbuhkan kreativitas, kerjasama, dan kesadaran siswa terhadap penggunaan teknologi secara positif. Dan yang keempat, menggunakan aplikasi interaktif seperti Quizzes atau Kahoot agar evaluasi belajar terasa seperti permainan. Dengan cara ini, siswa lebih antusias dan tidak mudah bosan saat belajar. Dampak positif integrasi TIK. Integrasi TIK memberikan banyak dampak positif dalam pembelajaran, antara lain meningkatkan keterlibatan siswa. Media digital membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga siswa lebih aktif berpartisipasi. Kemudian juga meningkatkan pemahaman konsep. Video dan simulasi membantu siswa memahami materi secara lebih konkret dan mendalam. Selanjutnya yaitu mengembangkan kreativitas dan keterampilan. TIK memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan ide mereka melalui desain, tulisan, maupun video. Yang terakhir, menciptakan fleksibilitas belajar. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, termasuk berdiskusi melalui platform daring seperti WhatsApp. Tantangan dan solusinya. Dalam penerapan TIK, tentu saja tidak lepas dari tantangan. Yang pertama adalah adanya kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki perangkat atau koneksi internet yang stabil di rumah. Solusinya, saya menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk offline agar siswa tetap bisa mengakses meskipun tanpa menggunakan jaringan. Yang kedua, adanya infrastruktur sekolah. Seringkali jaringan WiFi di sekolah kurang stabil. Untuk mengatasinya, kegiatan berbasis teknologi dilakukan secara bergantian dan disesuaikan dengan kondisi jaringan agar proses belajar tetap lancar. Yang ketiga, kesiapan dan kemampuan guru. Tidak semua guru memiliki tingkat literasi digital yang sama. Solusinya, guru perlu aktif mengikuti pelatihan, webinar, atau berbagi pengalaman dengan rekan sejawat agar kemampuan teknologi terus berkembang. Dan yang terakhir adalah masalah etika serta keamanan digital. Di sini siswa harus diajarkan untuk menggunakan internet dengan bijak. Karena itu saya selalu menyisipkan pesan tentang pentingnya menjaga privasi, bersikap sopan di media sosial, dan berpikir kritis sebelum membagikan informasi. Sebagai kesimpulan,
Integrasi TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar mampu menjadikan proses belajar lebih menarik, interaktif, dan fleksibel. Melalui pemanfaatan media digital, platform daring, dan aplikasi interaktif, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan memahami materi dengan lebih baik. Meskipun masih ada kendala seperti keterbatasan akses, infrastruktur, dan literasi digital guru, hal ini tetap bisa diatasi melalui penyesuaian media, pelatihan, dan pembiasaan literasi digital yang positif. Secara keseluruhan, TIK memperkuat peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.